Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dari kelas PGMI 3E. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman saya mengenai fikih ibadah dan juga fikih muamalah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Frandi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah itu sendiri memiliki pengertian berupa pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni antara makhluk yang tercipta kepada Sang Penciptanya. Dalam fikih ibadah digaji beberapa sistem ibadah, seperti contohnya itu sholat, tirakah, terus haji, zakat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah. Memiliki pengertian menurut Muhammad Yusuf Musa, fikih muamalah adalah hukum yang mengenai kegiatan-kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan juga pinjaman ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, dan juga hukum waris. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih ibadah dan juga fikih muamalah memiliki perbedaan. Letak perbedaannya ada pada niat. Fikih ibadah diniatkan secara hulbuhiyah, yaitu niat di dalam hati tanpa harus mengetahui orang lain atau adanya esensi dari orang lain. Karena hubungannya langsung dari individu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih ibadah tidak perlu orang lain mengetahui agar ibadahnya dapat dikatakan sah. Walaupun tanpa orang lain mengetahui atau pengakuan tanpa orang lain, ibadah tersebut tetap bisa dilakukan karena memang hubungannya itu antara individu dengan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut dilakukan supaya mendapatkan ridho dari Allah tanpa harus adanya orang lain mengetahui. Sedangkan fikih muamalah adalah hubungan antara individu dengan individu. Perbedaannya juga terletak pada niatnya. Kalau dalam fikih muamalah, niat dikatakan secara dohir atau terucap secara lisan, tulisan maupun ucapan. Contohnya seperti hukum sewa menyewa, jual beli, ijab kabul, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tersebut kan termasuk ke dalam fikih muamalah secara besar, secara kompleks. Tetapi fikih muamalah juga dapat dicontohkan kepada hal-hal sederhana, seperti contohnya bersekolah. Bersekolah kan termasuk menuntut ilmu karena termasuk ibadah karena menuntut ilmu, dan dapat dikatakan muamalah karena ada hubungan antara guru dan juga murid. Hal tersebut harus dilakukan secara zahir atau perkataan atau nyata.